1, 2, 3. Sebentar ya. Udah dari belakang sih enggak apa-apa. Enak juga ini. Ayo. Terima kasih. Halo guys, ketemu lagi bersama kita di podcast kali ini. Kita akan membahas tentang teori of public management sama teori postmodern ya. Kita akan membahas lebih dalam tentang dua teori tersebut. Mungkin sebelum masuk Ya, mungkin kita perkenalan ya, dulu. ini maksudnya. Karena tak kenal maka tak sayang. Betul, itu dia. Langsung aja dari sini, dari depan. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Resticia. Nama saya Sahel Mahbub. Nama saya Aulia Rifa. Di sini kita akan Membahas dan berbincang-bincang gitu mengenai Menemani kalian di saat sore-sore. Betul. mengenai teori of public management Iya. dan juga teori Postmodern. Nah, yang pertama kita mau bahas ini tentang Teori. teori of public management atau teori manajemen publik. Nah. Sebelumnya nih ya, kita bahas dulu kali ya, apa sih itu manajemen itu? Boleh, itu. Manajemen itu apa sih? Iya. Hmm. Mungkin ada dari teman-teman belum tahu ya manajemen itu apa gitu. Ya, manajemen itu tuh adalah inti ya dari administrasi publik, yaitu bagaimana mengelola administrasi itu, terus juga bagaimana manajemen itu bisa membuat administrasi itu menjadi terstruktur, bisa menjadi ya kan dalam sebuah administrasi, dan juga di dalam administrasi itu kan banyak ya orang yang terlibat dalam administrasi itu. Nah, mungkin di sini gue nambahin sejarahnya kali ya. Boleh, Nah, boleh. ya ini tuh sejarah singkatnya aja. Jadi pada pertengahan abad, para sarjana administrasi publik Amerika kehilangan minat terhadap teori manajemen dan beralih teori pilihan rasional dan pengembalian keputusan, sehingga melemahkan hubungan erat antara teori dan politik gitu guys. Mungkin langsung lanjut aja. Dan manajemen yang tadi dijelaskan tadi itu tentang manajemen di administrasi Iya, ya. benar-benar. Nah, terus di dalam teori manajemen publik itu ada gak sih teori lainnya gitu? Ada Ya. Yaitu teori agen prinsipal. Mungkin dari kalian berdua ada yang mau membahas? ya, teori agen prinsipal itu kayak memberikan kontribusi penting Iya, gitu iya, kan benar. terhadap pemahaman kita tentang kontrol politik, birokrasi Iya, gitu. iya. Tapi di dalam teori prinsipal ini sendiri tuh agennya tuh nampak kurang lebih berguna gitu Ya. sebagai landasan teori manajemen di Kenapa sektor kira-kira? publik. Karena dia kan dikontrol oleh politik birokrasi ya. Jadi agak cukup rumit lah Itu juga emang sempit Iya. wawasan. dunianya. Iya. Nah, dari teori agen prinsipal ada lagi nih teori lainnya. Ya. Ada nggak sih kalian yang tahu teori lainnya itu tentang apa? Mungkin ada satu teori, yaitu teori manajemen kontemporer. Oh, kontemporer ya? Iya, kontemporer. Nah, di sini kita bakal ngejelasin juga apa itu teori manajemen kontemporer itu sendiri. Mungkin siapa ada yang mau jelaskan? Saya kali ya. Oh iya, boleh. Kalau menurut saya manajemen kontemporer itu suatu manajemen publik baru ya, Ya. terus juga dan manajerialismenya juga baru. Terus kayak kan mengikuti perkembangan zaman sekarang gitu kan, manajemen juga harus berkembang. Ya, harus Semakin mengupgrade. dia harus Benar, mengupgrade benar. dia Seiring seiring berjalannya waktu. Iya, iya. Lebih ke modernisasi. Iya. Ya. Tapi dari teori manajemen kontemporer itu ada artikulasi formal ya kan, yang mengenai hubungan antar variabel, yang menguji lapangan dan terhadap hubungan lainnya, Iya, iya, iya. yang bisa direplikasi temuan sedikit Dari pekerjaan. betul dari Ya. pekerjaan yang Yang terkait terkait dengan- manajemen publik itu sendiri Iya, ya. benar-benar. Ada nggak sih yang harus dijelasin lagi tuh? Mungkin lebih ke organisasinya ya. Organisasi itu digerakkan atau diubah oleh penyesuaian makna dan pemahaman. Nah, biasanya itu disebabkan oleh perubahan pola retorika. Dalam teori manajemen, doktrin manajemen publik baru, pengertian itu juga adalah teori manajemen jaringan modern
dan memiliki empiris yang cukup besar, argumen-argumen mengenai cara mengelola lembaga pemerintah dalam teori manajemen Itu sendiri iya ya. di administrasi publik itu sendiri Iya. gitu. Dan juga mempunyai waktu yang dapat membuktikan apakah teori manajemen kontemporer akan mempunyai pengaruh yang bertahan lama atau mendalam. Gitu. Cukup jelas ya teman-teman. Nah, di dalam teori Oh, ini masih ada lagi? publik, oh ya masih ada. Oh masih, ya udah lanjut. Ada 3 konsep nih teman-teman yang sangat penting lah, Iya, benar. yang mendominasi. Ada kepimpinan, kontrak, ada tata kelola, dan lainnya lah pokoknya. Kita ngebahas bahas tiga aja. Kita bahas 3 aja ya. dari kepimpinan sendiri tuh kayak gimana sih? Kepemimpinan itu kan adalah cara seseorang memimpin suatu organisasi itu. Bagaimana cara dia membimbing anggota-anggota di dalam organisasi itu sendiri gitu kan. Sebagai pemimpin dia juga harus mengembangkan suatu ide-ide dari anggota-anggotanya, menggabungkan ide-ide itu dan membuat ide itu menjadi cara bagaimana dia bisa memajukan organisasi itu sendiri. Sebagai pemimpin juga kan dia bertanggung jawab yang besar gitu kan untuk membuat organisasi itu menjadi lebih baik. Iya, benar. Terus Terus yang kedua itu ada kontrak ya. iya gimana Nah, tuh? kalau menurut gua kontrak itu kesepakatan atau perjanjian formal atau informal antara 2 orang. Nah, tujuan kontrak ini juga untuk mengatur hak, kewajiban dan juga tanggung jawab setiap pihak dalam hubungan atau kesepakatan tertentu itu. Dan Nah, juga yang terakhir, apa yang tuh? ketiga itu Tata tata kelola. Nah, di dalam tata kelola itu, jadi di tata kelola itu sangat penting nih di dalam organisasi atau kayak pelayanan publik ya kan, Benar. ya kan? Iya. Kalau di dalam suatu organisasi atau dari dalam satu perusahaan, bisnis dan lain-lainnya, kalau nggak ada struktur, Benar. dia gimana cara Iya. mengembangkan itu sendiri apa? Itu paling penting. Perusahaan itu Iya. sendiri atau organisasi dan bisnis itu sendiri ya kan. Jadi kalau misalkan nggak ada tata kelola, semua nggak bakal bisa berjalan dengan Iya. lancar. Jadi tata kelola itu sangat penting, ya kan? Benar. Lagian kan sebuah organisasi itu kan harus tersusun dan terstruktur Iya. dengan baik kan. Iya. Ya agar organisasi itu kedepannya bisa berjalan dengan baik. Benar Iya. itu. Langsung. Nah, terus apa nih apalagi ya? yang harus ada- kita bahas lebih dalam gini? Ada contohnya kayak Apa? penekanan modern ya. Bisa tuh penekanan boleh modern. kita bahas. Nah, dari penekanan modern itu sendiri itu apa sih? Ada yang bisa jelasin? Ya, kalau penekanan modern itu kayak layanan tentang pemerintahan ya. Iya, Layanan bisa kalau masuk-masuk. zaman sekarang itu kan pelayanannya itu sudah lebih ke modern kan. Sistemnya ya. Ya sistemnya juga udah modern. Contohnya kayak pembuatan ektp. Terus juga kalau dulu kan kita harus datang langsung nih ke apa namanya ke tempatnya tempat ya. pemikirannya. Terus ngantri ya, Dan juga kan kalau misalnya sekarang kan dia bisa lebih cepat, lebih cepat, efisien. iya dia juga bisa mengisi formulir sebelum datang ke kantornya itu dia juga bisa mencetak antriannya tuh online Iya, gitu, benar-benar. kayak dia cuma ngisi Jadi website. serba mudah lah Iya, intinya ya. berarti di dalam penekanan modern itu ada tata kelolanya. Nah, ya kan? itu fungsi dari tata kelola tadi yang kita Iya. bahas. Jadi manajemen jaringan modernnya ini memiliki empiris yang cukup besar dan menjamin ya nggak sih? Iya, benar. Iya. Nah, ya langsung ada lagi yang kita bahas? Langsung aja kali ya ke teori kedua yaitu Iya, teori postmodern. Kira-kira ada nggak sih ini yang mau ngebahas tentang teori postmodern? Apa? Ada nggak, Bun? Teori postmodern itu merupakan antitesis dari positif dan logika ilmu sosial objektif. Nah, teori postmodern itu juga mempengaruhi teori kelembagaan dan teori manajemen publik serta memiliki banyak penganut dalam administrasi publik itu sendiri gitu, guys. Tapi di dalam teori postmodern itu sendiri ada nggak sih gagasan inti yang harus Ada. dibahas? Ada ya. Contohnya itu kayak teknologi zaman sekarang kan
nggak semuanya bagus gitu. Ya, benar. Teknologi juga sering nggak manusiawi, dia juga nggak selamanya itu tuh teknologi yang keluar zaman sekarang itu memberikan dampak positif, tapi juga sebagian juga memberikan dampak negatif. Ya, Jadi ya. kita sebagai pengguna dari teknologi itu ya harus bijaksana dalam menggunakan teknologinya gitu. Benar. Terus juga kan administrasi publik tuh kan nggak bisa bersikap netral ya. Dia tuh harus Mungkin Ya. muter-muter ya, masih kayak bertele-tele lah. ya lebih kaku gitu Ya, ya, nggak bisa benar, netral benar. gitu. Terus juga konsep modern administrasi publik kan harus dibangun berdasarkan post behavioral gitu. Logikanya juga lebih demokratis, lebih mudah beradaptasi dan lebih responsif gitu kan, lebih cepet gitu. Lebih mudah lah Lebih intinya, lebih mudah. mudah, lebih gampang. Ya udah, langsung aja. Masih ada yang bisa kita bahas? Langsung aja Ada Pak, ya? nggak sih di dalam teori postmodern itu ada teori lainnya, kayak teori manajemen publik kan ada teori agen prinsipal ya, Ya. ada teori Kontemporer. kontemporer. Nah, di teori postmodern ini sendiri ada teori lainnya yang harus kita bahas. Apa sih? Yaitu ada teori tindakan harmon untuk administrasi publik. Nah, dalam itu juga ada mempunyai gagasan ya, Ci? Ya, gagasan Gagasan. yang bisa kita bahas lah. Ya. Ada sedikit kita bahas. Ya. Nah, di dalam teori tindakan harmon ini pada administrasi publik itu yang dianggap sebagai cabang ilmu sosial, teman-teman. Benar. Dan sebagai cabang praktik sosial yang paradigmanya secara dapat dipahami sebagai teori nilai dan pengetahuan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan praktik administrasi dan mengintegritasi jenis teori. Betul Cukup sekali. menarik kan? Nah, So, untuk sifatnya ada nggak sih? sifatnya apa? Ya, dia harus bersifat aktif dan sosial. Dia harus sosialnya tuh contohnya kayak dia harus Di pelayanan mungkin ya, ya. di pelayanan mungkin dia juga harus sosialnya gimana nih? ke masyarakat, dia harus memberikan pemahaman itu, dia harus berinteraksi langsung dengan masyarakat gitu. Betul. Dia harus menjelaskan bagaimana sih cara kerja ini itu segala macam. Kan kebanyakan nggak semua orang tahu kan, nggak semua orang tahu sekarang itu apa aja sih yang sudah berkembang gitu. Betul. Nah, dari dari teori yang tadi ada nggak sih perspektif dari postmodern dalam administrasi publik ini sendiri, gimana teman-teman? Mungkin dari karya Mary Parker Follett kali ya. Oh, boleh. Itu tuh pada tahun berapa kalau boleh tahu? Menarik sih Pada kalau tahun dibahas. 1918 sampai 1924. Nah, Parker Follett berpendapat bahwa administratif proses lebih penting daripada hierarki dan otoritas gitu. Jadi daripada pelaksananya kekuasaan adalah ciri utama perilaku birokrasi, dan juga pandangan analisis terhadap realitas lebih merupakan fungsi penafsiran pengalaman praktis dibanding pencarian temuan objektif gitu. Ada Terus lagi? juga Masih ada? Iya ada Ini terakhir ya? ya fungsi Ini terakhir? fungsi negara postmodern itu gimana sih? Dari Ya. Fungsi konsep negara ya, dan iya. fungsi. Nah, Ya, fungsi negara dalam postmodern itu gimana sih? Ya pelan-pelan aja. Terus? Nah, dari Ya kan ini kan semakin lama semakin seru Oh, ini gitu kan udah, bahasannya. udah Iya. mendalam banget ini guys. Nah, dari konsep negara dan fungsi negara ini sendiri, yaitu negara adalah suatu tempat dan suatu wilayah yang mempunyai batas-batasnya. Betul. Ya, nggak betul. sembarangan gitu ya, Iya. nggak. Ya, benar. negara juga Ada batas-batas tertentunya. Iya. Gitu. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Terus negara juga membuat mitos-mitos pendirian negara yang mempunyai arti penting gitu. Jadi negara juga nggak sembarangan negara gitu guys, paham nggak?
Ya. negara itu Oh, ada. Kan negara itu kan bersifatnya turun temurun ya. Oh, ya benar-benar. Turun temurun dia nggak asal mempunyai suatu sejarah, kan? asal usul gitu. Iya. Iya, jadi ngebangun negara juga punya sejarahnya nggak sih? Terus nah, ini yang terakhir juga nih, negara juga mempunyai kapasitas tertentu untuk mengenakan pajak kepada penduduknya gitu. Jadi dia masih mempunyai suatu Pengeluaran ya, pembagian tapi warganya yang mengeluarkan Ya. untuk membayar pajak, gitu. kewajiban untuk membayar Pokoknya ada pajak kapasitas negara itu lah. sendiri gitu. Mungkin udah kali ya, cukup segitu ya. Ya, Udah banyak gak sih? udah banyak kayaknya ya. Jadi Mungkin itu- lain kali bakal kita bahas. Ya, boleh, ya. boleh. Jadi itu aja yang kita akan jelaskan tadi. Nah, di sini kita juga ada pantun buat teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Burung dara, burung cendrawasih Cekep. bisa dicari dulu di Papua. Cekep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah. Terima kasih guys.